Kadang kalau pas ujian saya arahin seperti itu biar nggak usah terlalu ribet ya gambar-gambar garis. Nah, bisa juga seperti ini ya dalam kurung nanti apa atributnya, misalnya ada name. Nah kalau dia apa namanya primary key itu diberikan tanda bintang. Selain daripada itu ya koma seperti itu boleh. Seperti ini boleh juga. Ada buku yang membuatnya seperti ini. Mau dibuat dalam bentuk tabel boleh, tapi kalau ribet karena harus garis-garis lagi, dibuat dalam bentuk seperti ini boleh juga. Ya. Nah, Mama, sudah jam 5. Supaya bisa selesai. Dah. Oke, di rumah udah selesai nih. Ada berapa tabel? 3. Ada berapa tabel? 2. Oke, kalau kita lihat sekilas entitasnya ada 2. Relasi pun one to many. Ya, one to many. Kalau kita lihat sekilas memang akan ada 2 tabel. Tapi tadi ada yang menjawab yang di rumah 3. Nah, sekarang manakah yang betul ya? Ada lagi yang lain yang menjawab satu tabel misalnya, itu udah mungkin ya kalau satu tabel. Nah, oke, ya kita bahas sama-sama di sini ya. Nah, yang pasti karena di sini ada 2 entitas, pastinya mahasiswa dan mata kuliah ini masing-masing akan menjadi tabel. Ya, jadi maknanya ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel mata kuliah. Ya. Nah, untuk mahasiswa, di sini ada atribut apa saja? NPM. Apalagi kolomnya. Nama. Nah, ini komposit nih. Ya. Nah, kalau komposit sebetulnya proses akhirnya nanti waktu penormalan ya. Jadi otomatis dia nanti juga akan terpisah itu kolom. Jadi ada kolom nama depan, ada kolom nama belakang. Tapi saya belum jelaskan karena belum saya jelaskan itu baru minggu depan saya jelaskan terkait dengan penormalan. Nah, untuk sekarang kalian buat satu kolom saja yaitu kolom nama. Ya, minggu depan saat penormalan baru saya akan jelaskan bagaimana aturannya. Oke, nah kemudian ada kolom berikutnya apa? Tanggal lahir, kemudian umur, ya kan? Ya, umur ini derivatif, tapi dia tetap akan menjadi satu kolom. Kemudian ada kolom apa lagi? Alamat. Oke. Nah, untuk mata kuliah, kolomnya apa saja? Ada MK, kemudian AMK, SKS. Nah, clear ya, sampai situ udah beres. Nah, sekarang coba dilihat di sini pada relasi ambil ternyata ada atribut. Ya, ada atribut nih. Nah, seharusnya kalau relasinya adalah one to many di mana relasinya itu tidak ada atribut apapun, ya, maka foreign key-nya itu kita akan mengambil dari yang entitasnya 1, kita masukkan ke yang entitasnya N. Maknanya NPM itu akan menjadi foreign key pada mata kuliah. Nah, itu kalau kondisinya pada relasinya tidak ada atribut apapun. Nah, ya, jadi itu kalau kondisi normal. Kondisi normal maknanya apa? Pada relasi ambil ini tidak ada atribut apapun. Nah, tapi ternyata pada relasi ambil ini ada atribut, yaitu atribut total SKS. Nah, sehingga apa? Sehingga karena ada atributnya ini, maka kita diharuskan juga untuk membuat tabel tambahan. Nah, tabel tambahan. Jadi kasusnya menjadi mirip seperti many to many. Nah, bagaimana many to many? Ada tabel tambahan yaitu tabel ambil. Isinya apa?
isinya adalah foreign key. Berarti isinya nanti akan ada NPM, lagi kode mata kuliah, terus Total total SKS. SKS. Nah, jadi ceritanya gitu. Karena kebetulan apa? Kebetulan ada atribut bantuan, ada atribut tambahan. Kalau nggak ada, ya kita ikuti aturan yang standarnya, yaitu 1 masuk ke N. Nah, tapi karena di sini kebetulan ada atribut tambahan, maka terpaksalah kita buat tabel tambahan yang baru. Kenapa harus ada tabel tambahan yang baru? Ya, supaya kita bisa mengakomodir atribut total SKS ini. Kalau tidak, di mana kita mau menyimpan atribut total SKS ini? Ya kan? Gimana mau kita simpan? Apakah kita masukkan ke mahasiswa? Salah. Apakah kita masukkan ke mata kuliah? Salah juga. Ya. Jadi maknanya apa? Total SKS ini ya hanya akan ada jika mahasiswa tadi mengambil mata kuliah. Ya. Nah, jadi pada kasus ini, nah ini adalah kasus khusus, maka tabel yang terhasil itu ada 3. Ya. Sehingga karena sudah ada tabel bantuannya ini, ya udah ada tabel bantuan, maka pada mata kuliah tidak perlu lagi kita masukkan foreign key NPM. Kenapa nggak perlu lagi? Kenapa nggak perlu lagi? Nah, ya itulah dia gunanya tabel tambahan. Kan tadi udah ada nih tabel tambahannya. Tabel ambil ini menjadi tabel tambahan. NPM-nya kan udah ada di sini. Jadi kita nggak perlu lagi memasukkan NPM ke mata kuliah. Ya, guna tabel tambahan apa? Untuk mengaitkan. Jadi kita mengaitkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi nanti kalau istilahnya kan, ini kan IR diagram ini sebetulnya berasal dari konsep set ya juga fungsi. Kalau saya nggak salah fungsi. Yang seperti ini, masih ingat nih? Ini kan. Nah, misalnya ini ada relasi A, ada relasi B, di sini isinya X, Y, di sini 1, 2, misalnya kan. Nah, ini sebetulnya konsep daripada IR diagram itu berasal dari matematika, yaitu konsep fungsi. Ya, masih kan ya? Fungsi, relasi, apalagi ya. Pokoknya fungsi relasi itu ya kayaknya. Nah, jadi sebetulnya apa? Pada relasi one to many, maknanya apa? 1, jadi yang berada pada sebelah kiri, itu boleh berelasi dengan banyak data yang ada di sebelah kanan. Nah, misalnya di sini saya tambahkan 3 lagi, nah boleh seperti ini. Ya. Oke, ada berapa tabel yang terhasil pada soal nomor 2 ini? 3. Ya, lagi yang lain. Satu orang menjawab. Ada lagi yang lain yang menjawab di sini? Berapa tabel? 3. Jelas ya, karena relasinya adalah many to many. Oke, ya, tabel pertama berarti tabel mahasiswa. Ya, isinya ada kolom nomor mahasiswa, nama mahasiswa, alamat. Kemudian ada apa nih? Tabel buku, ya kolomnya ada apa tadi? Nomor buku, judul, jumlah, penerbit, pengarang. Ya. Nah, kemudian di sini ada relasi many to many. Karena relasi many to many, maka meminjam ini juga akan menjadi tabel. Nah, apa isi daripada tabel meminjam? Nomor mahasiswa, nomor buku, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, denda. Oke, sudah paham. Nah, berikutnya soal nomor 3. Untuk relasi 1 ke N, Bu, kita harus buat tabel tambahan atau enggak, Bu? Misalnya, Bu, kan kalau misalnya di relasinya tuh enggak ada atributnya, Bu.
Kalau 1 ke N, kalau hanya melibatkan 2 entitas saja, dan pada relasinya itu tidak ada atribut tambahan, maka kita tidak perlu buat tabel. Jadi langsung saja dimasukkan foreign key ya yang berasal dari entitas yang satu itu dimasukkan ke N. Jadi ingat aja 1 masuk ke N. Ya, kata kuncinya itu aja supaya mudah ingat ya, jangan kebalik antara 1N apa N1. Ya, ingat aja 1 masuk ke N. Nah, itu kalau cuma 2 entitas, tapi di sini ada 3 entitas. Nah, 3 entitas, lihat kembali slide tentang multi entitas kalau saya salah ya. Multi entitas itu seperti apa? Ya, sudah ada berapa tabel yang terlibat? Yang terhasil? 4. Berapa? 4. Oke. Di sini 4 juga. Oke. Ya, jadi di sini karena ini adalah multi entitas ya, karena multi entitas maka tabel relasinya ini itu pasti akan menjadi satu tabel tambahan ya, satu tabel yang baru. Nah, jadi di sini berarti ada tabel member. Tabel member nanti ada kolomnya nomor member, nama, alamat, kemudian CD, tabel CD, film, nanti ada kolomnya kode film, judul, jenis film, dan seterusnya. Bawah juga seperti itu. Kemudian untuk transaksi, ya transaksi nanti berarti ada foreign key-nya apa saja nih? Apa lagi? Nomor pegawai sama nomor kode film. Ya, oke. Member, ya ini pegawai dan kode film. Plus ini semuanya. Ada pembayaran, nomor transaksi, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Oke, ya jadi ini udah paham ya, paham. Jadi silakan yang udah dikerjain di foto kirim hari ini juga. Hari ini batasnya sampai nanti. Nah, berhubung masih ada waktu, saya bahas sekilas terkait dengan latihan. Oh, ini dia ya, latihan 3 pada e-learning. Ya. Jadi latihan 3 pada e-learning ada soalnya seperti ini, sebetulnya mirip tapi nggak sama ya. Mirip seperti yang ada pada IRD nomor 3 ini. Ya. Tapi nggak sama sebetulnya. Cuman konsepnya itu sama-sama koleksi DVD film. Sebetulnya ini udah nggak zamannya lagi ya koleksi DVD film. Sekarang zamannya udah streaming jadinya ya, udah nggak koleksi DVD lagi. Kebetulan ini soal lama, saya nggak sempat membuat soal yang baru. Jadi ini soal dari saya pertama mulai ngajar basis data kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sebagai latihan saja. Oke, nah kita lihat di sini Tina memiliki koleksi DVD film yang sangat banyak. Jadi dia ada koleksi DVD film sangat banyak. Nah, teman-teman Tina suka meminjam DVD Tina tadi. Nah, karena kawannya itu suka pinjam, jadi si Tina ini ingin mencari suatu cara supaya dia bisa melacak DVD miliknya. Jadi nanti kalau udah dipinjam sama kawannya, karena kawannya itu ramai yang pinjam, udah nggak tahu lagi siapa yang pinjam, takutnya hilang. Ya. Nah, jadi si Tina ini akan menyimpan daftar teman-temannya yang diidentifikasikan secara unik dengan nama TID. Ya, jadi ada pengenalnya TID atau ID teman, dan daftar DVD yang ia miliki, ya, yang diidentifikasikan secara unik dengan DVD ID. Nah, jadi ada DVD-nya, ya, DVD yang dia miliki itu juga dia data, ya, kemudian diidentifikasikan dengan menggunakan DVD ID. Nah, kemudian untuk setiap teman tadi, Tina akan menyimpan nama, alamat, email, dan nomor telepon agar Tina dapat menelpon atau WA temannya untuk mengembalikan DVD miliknya segera. Nah, biasanya alamat temannya Tina simpan hingga detail, hingga ke kecamatan, kota, provinsi, dan kode pos. Oh, berarti ini mungkin teman-temannya bisa saja lain kota. Ya, jadi mau pinjam lain kota boleh
tinggal kirim aja. Nah, sebab seiring waktu, Tina tidak hanya meminjamkan kepada teman-teman yang dalam kota saja, namun juga teman yang ada di luar kota. Sehingga Tina memerlukan jasa pengiriman. Nah, untuk mengirimkan DVD-nya, Tina memerlukan alamat detail temannya. Makanya tadi disimpan ininya ya, alamat detailnya dari kecamatan, kota, provinsi, dan kode pos. Nah, kemudian Tina memerlukan alamat detail temannya untuk menentukan harga pengiriman. Ya, harga pengiriman yang kemudian akan dibayar oleh temannya. Nah, Tina juga menyimpan judul DVD, foto, deskripsi, dan nama pemeran yang memainkan film. Selain itu, untuk memudahkan pencarian, setiap DVD juga Tina buat kategori. Ada kategori action, adventure, classic horror, thriller, komedi, roman, dan seterusnya. Nah, setiap kali ada teman Tina yang ingin meminjam DVD, Tina akan mencatat ID-nya, DVD ID, tanggal pinjam, dan tanggal kembali yang sudah disepakati oleh pihak yang meminjam dan Tina. Tina ingin menganalisa seberapa sering teman-temannya meminjam DVD darinya setiap bulan. Oke, pertanyaannya, rancanglah IR diagramnya berdasarkan kasus tersebut. Dan asumsi-asumsi. Nah, jadi bisa saja setiap orang itu beda-beda. Ya, nggak harus sama persis juga kan? Bisa saja si A juga benar, versi si B juga benar. Ya, jadi masing-masing itu ada asumsi-asumsi yang dibuat saat melakukan proses perancangan. Makanya saya katakan pada database lifecycle ini, ya saat kita merancang, nah itu kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin, kemudian kita buat dulu. Nah, nanti masing-masing buat versinya sendiri, kemudian kita integrasikan. Jadi sewaktu kita integrasikan, kita lihat, ini kayaknya nggak cocok nih, ini bagusnya kayak gini. Nah, jadi istilahnya ada diskusi lebih lanjut lagi, ya. Nah, jadi masing-masing kerjakan sendiri dulu, ya. Coba aja dikerjakan sendiri dulu. Nanti kita lihat mana yang lebih kurang mendekati dengan hasil yang kita inginkan. Ya. Kalau kita jawab sekarang, kalian nggak ada latihan jadinya. Intinya tuh, nah di sini kira-kira entitas pertama apa nih? Apa entitasnya? Apa? Teman Tina, ya kan? Teman Tina. Ya, DVD. Ya, berarti ada entitas teman Tina, kemudian ada entitas apa lagi? DVD. Antara teman Tina dengan DVD itu apa relasinya? Jam. Oke, kan? Dari situ aja udah ada tuh dua. Nah, udah kebayang tuh kan. Makanya kalau udah belajar perancangan basis data ini udah kita baca kan, kebayang. Oh, ini kayaknya kemarin. Pasti udah kebayang ya. Nah, jadi oke, ada teman pinjam DVD. Nah, kemudian nanti tinggal kalian tentukan aja apa atributnya berdasarkan deskripsinya ini. Oke, nah kemudian apa lagi nih kira-kira? Teman pinjam DVD. Nah, si temannya ini kira-kira atributnya apa saja? Ada TID, ya kan? TID. Kemudian apa lagi? Nama, apps, alamat, lagi, mail, nomor telepon. Nah, ini alamatnya nih. Ini alamatnya detail hingga ke kecamatan, kota, provinsi, dan kode pos. Nah, ini gimana nih mau kalian buat? Apa tuh? Atribut apa tuh? Apa multi value? Apa multi value? Atribut apa? Atribut yang bisa dibagi-bagi lagi apa tuh? Komposit, ya, atribut komposit. Jadi alamat, ya, alamat itu nanti bisa dipecah-pecah lagi, ya, kan ada apa namanya, ada garis pecahannya itu. Jadi ada kecamatannya, ada kota, provinsi, dan kode pos.
Saya nggak gambar sendiri. Saya jelaskan, kalian bayangkan sendiri, buat sendiri ya. Karena ini kan latihan, jadi harus coba sendiri biar paham. Kemudian apa lagi? Teman, untuk DVD. Nah, untuk DVD-nya kira-kira atributnya apa saja nih? DVD ID, oke, terus judul, foto, deskripsi, ya kan? Terus nama pemeran. Nah, sekarang, nah ini kan, nah ini dia nih permasalahannya. Selain itu, untuk memudahkan pencarian, setiap DVD Tina juga buat kategori. Nah, kategori ini apakah dia atribut ataukah dia entitas? Atribut. Boleh. Kalau kategori dibuat sebagai atribut, maka kategori ini menjadi atribut apa? Komposit. Komposit lah, beda. Kalau komposit yang seperti tadi bisa dibagi-bagi. Makna bisa dibagi apa? Ada satu data, itu bisa kita pecah-pecah dia. Nah, sedangkan ini kategori kan bukan kita pecah, tapi ada yang action, ada yang adventure, ada yang klasik, ada yang drama, beda-beda. Ya, bukan kita pecah. Jadi maknanya kalaupun kategori ini kita buat sebagai atribut jenis apakah itu? Multi-value. Multi-value. Ya, multi-value. Jadi yang cocoknya kalau kita buat sebagai atribut, maka ini adalah atribut multi-value. Kenapa multi-value? Karena nanti kategorinya bisa saja ada dua sekaligus. Misalnya komedi romance. Sering tuh kan? Nah, jadi nggak hanya satu, nggak hanya komedi aja, komedi romance sekaligus. Kan berarti dia multi-value. Istilahnya satu baris data tadi ada dua nilai sekaligus yang disimpan. Paham? Yang di rumah bisa dipahami? Nah, itu kalau dibuat sebagai atribut. Nah, kalau ada asumsi yang lain yang ingin membuatnya menjadi entitas, silahkan, boleh saja. Ya, boleh aja, nggak ada masalah. Mau dibuat langsung menjadi entitas juga boleh. Sama. Boleh. Kalau dibuat menjadi atribut, berarti atribut multi-value. Nah, tapi kalau dibuat menjadi entitas, ya berarti kita harus buat relasinya. Kan? Jadi nanti relasi dari DVD dengan kategori. Tuh, jadi ada relasinya. Nah. Enggak, bukan entitas lemah. Dia adalah entitas biasa juga, entitas kuat juga. Ya, setiap kali ada teman Tina yang ingin meminjam DVD, Tina akan mencatat TID, DVD ID, tanggal pinjam, tanggal kembali. Apakah ini? Betul. Tabel tambahannya ya. Jadi nanti di relasi peminjaman, ya setiap dia pinjam itu nanti akan dicatat apa? TID, DVD ID, tanggal pinjam, tanggal kembali. Tina ingin menganalisa keserikan teman-temannya meminjam DVD darinya setiap bulan. Nah, ini ada harga kirim nih. Harga kirim masuk kemana? Masuk kemana? Meminjam. Peminjaman, harga kirim. Boleh, harga kirim boleh masuk ke peminjaman. Nah, ini saya bilang tadi, ini bisa banyak asumsinya. Nah, kalau asumsinya, ya, si Tina sendiri nanti dia buka misalnya website JNT misalnya, itu kan di website JNT nanti tinggal kita mau kirim kemana, itu nanti kan ada tuh harganya, ya, harganya berapa. Nah, jadi nanti si Tina langsung memasukkan harganya sekian, misalnya harganya 40.000, ya udah langsung dimasukkan harga 40.000 tadi pada kolom harga pengiriman. Ya, itu asumsi yang pertama. Nah, ada asumsi yang lainnya lagi. Misalnya, si Tinanya nggak mau repot.
Nah, dia istilahnya udah banyak kali DVD mau dipinjam. Dia nggak mau capek-capek lagi dia satu-satu seperti itu. Nah, jadi caranya gimana? Ya buat satu entitas yang baru. Apa entitas yang baru? Jasa pengiriman. Nah, nanti jasa pengirimannya itu ada data apa? Ada data apa istilahnya? Kota. Biasanya kota harganya berapa? Ya kan? Kota harganya berapa? Ya, ada yang pernah buka website JNE misalnya JNT, ya kan? Harganya kota apa? Harganya berapa? Kan? Nah, jadi itu silahkan kalian asumsikan sendiri. Saya tidak akan menjawabnya di sini. Jadi masing-masing bisa membuat versi yang paling mungkin ya berdasarkan asumsi yang dibuat lah ya, yang ingin diterapkan saat kalian melakukan proses perancangan. Nah, walaupun di sini saya nggak tulis ya, sebetulnya di latihan hanya merancang IR diagram saja, tapi nanti sesudah kalian rancang IR diagram, sertakan sekaligus juga apa namanya tuh tabelnya. Jadi kan IR diagramnya udah dibuat, nanti di bawahnya tinggal dibuat tabel-tabel yang berhasil itu seperti apa. Kebetulan di sini saya nggak masukkan ya, karena memang ini latihannya itu latihan pada bagian diagram, gitu kan. Tapi nggak sempat minggu lalu karena memang materinya agak banyak, jadi makanya baru saya masukkan sekarang latihannya. Nanti sesudah kalian buat diagramnya, masukkan juga tabel hasil transformasi dari diagram ke basis data relasional. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Ada? Oke, nah yang latihan 3-nya ini ya, latihan yang saya tampilkan PDF-nya tadi, itu latihan 3. Nah ini ada waktu sedikit ya, bisa kalian kerjakan dalam akhir minggu ini lah kan, libur juga kan, nah, jadi libur jangan biar nggak jalan-jalan jadi kerjain PR gitu kan. Ada sekitar waktu 3 hari atau 4 hari lah saya kasih. Ya. Oh iya, RD3. RD3. Nomor pegawai ya masuk ke dalam tabel transaksi. Jadi setiap ini kan multi entitas. Jadi pada multi entitas setiap foreign key dari semua entitas yang terlibat itu akan masuk ke apa namanya ke tabel tambahannya ini. Nah, jadi semuanya itu pasti masuk. Jadi dia tidak akan melihat kardinalitas. Ya, dia tidak akan melihat kardinalitas. Jadi transaksi ini pasti akan menjadi tabel di mana foreign key dari semua entitas yang terlibat itu menjadi foreign key pada tabel transaksi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?